Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia para pemirsa. Saya Pujianto dari SMA Negeri 1 Ngawen, CGP Angkatan 9, kelas 022 BBGP Jawa Tengah dengan fasilitator Bapak Edi Rahno dan pengajar praktik Ibu Sri Astuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan secara daring. Video ini merupakan bagian aksi nyata modul 1.4. Semoga video ini bermanfaat bagi pemirsa pada khususnya dan bagi kemajuan pendidikan Indonesia pada umumnya. Selamat menyaksikan. Ini Bapak Ibu, mohon pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang apa pagi ini, teman-teman semua, Bapak Ibu guru. Sampai sehat ya? Mohon izin perkenankan untuk kali ini saya mempresentasikan, mendeseminasikan materi dari CGP, bagian dari CGP tentang budaya positif. Untuk itu mohon izin perkenankan saya share screen dulu ya. Mohon izin. Aksi nyata. Non saya Bu, sama kelihatan ya screen saya ya, layarnya kelihatan ya. Belum, kata saya sinyal yang belum bersahabat. Pripun kelihatan ya? Ampun. Mohon maaf untuk kelancaran acara kita. Untuk sementara nanti mikrofonnya dimatikan dulu ya. Nanti kalau menanggapi usul boleh nanti dinyalakan lagi, ngeten nggih, biar suara kita nggak tabrakan. Bapak Ibu, izinkan saya memulai ya. Materi kita kali ini adalah tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Seperti kita ketahui bahwa karakter merupakan ujung tombak, merupakan tujuan utama dari kurikulum baru, kurikulum Merdeka ini ya. Mohon maaf, ada apa ini kok enggak jalan ya? Kalau saya ya, mohon maaf. Bentar ya. Tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah untuk memahami disiplin positif dan nilai kebajikan universal, memahami cara menyusun keyakinan kelas, memahami 5 posisi kontrol guru, dan memahami penerapan segitiga restitusi. Semoga 4 tujuan ini nanti dapat tercapai dengan baik dengan dukungan Bapak Ibu semuanya. Kita awali dari paradigma baru pendidikan, bahwa kurikulum kita, kurikulum baru, kurikulum Merdeka ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada beberapa nilai di situ, ada 6. Saya kira Bapak Ibu sudah paham semua. Kita sudah sering membahas ini ya. Saya lewati untuk ini. Kemudian sebelum kita membahas lebih dahulu Bapak Ibu, saya ajak untuk membahas mengenai teori kontrol dari Glasser ya. Bahwa kita itu tanpa sadar sering melakukan hal-hal yang
mungkin membekasnya di anak itu tidak istimewa, dalam tanda kutip istimewa. Contoh pertama, teori kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita seringkali berusaha mengontrol murid, mengendalikan murid dengan berbagai perintah, berbagai larangan, berbagai apa. Kita kadang merasa bahwa kita memang benar-benar bisa mengontrol, mengendalikan murid kita. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah murid itu sendirilah yang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Dengan asumsi seperti ini, andai kata murid tidak mengizinkan dirinya untuk kita kontrol, kita nggak punya daya untuk mengendalikan murid. Kita memetakan anak, nak, kamu, misalnya kita suruh apa ya, besok berangkat jam 7:04, harus sampai sekolahan. Bapak mau ngomong sama kamu. Itu kan terserah anak misalnya sebenarnya itu. Anak itu mau datang jam segitu atau tidak, itu kan keputusan ada di anak, bukan pada kita. Jadi kadang, maka ini disebut ilusi. Kita kadang berilusi bahwa kita itu bisa mengontrol anak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita sering memberi penguatan positif, pujian. Reward itu kan tidak harus berupa barang, bisa berupa pujian, bisa berupa ya memang hadiah kadang ya. Saya dulu sering seperti ini. Saya dulu sering mengajar bawa permen, Bapak Ibu, di kelas. Saya kasih apa, nanti yang bisa saya kasih permen. Saya dulu sering seperti itu. Memang penguatan positif kita tekankan seperti itu. Tapi ternyata itu manfaatnya, memang ada manfaatnya, tapi tidak untuk jangka panjang. Karena itu apa ya, anak tertarik melakukan itu masih dari luar, masih faktor eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Dia hanya tertarik pada hadiah. Nanti kalau tidak ada hadiah, bisa jadi anak nggak tertarik. Jadi itu hanya ilusi. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa kritik itu akan membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter anak. Pada kenyataannya, banyak anak yang ketika kita kritik, kita buat dia merasa bersalah, itu justru malah karakternya tidak jadi positif. Dia merasa rendah diri, merasa minder, merasa down, seperti itu. Jadi menurut Glaser ini apa ya, ilusi lah, bahwa kita memang bisa membuat karakternya jadi kuat, itu hanya ilusi. Kenyataannya banyak anak yang semakin down, banyak anak yang semakin nakal malah. Seperti itu ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, saya juga termasuk ya, sering merasa lebih dewasa dari anak-anak. Kita merasa sudah banyak makan garam, sudah kenyang pengetahuan. Kita lupa bahwa lingkungan sosial anak itu berbeda dengan kita. Jadi kita tidak bisa menyamakan kondisi sosial anak-anak dengan kondisi sosial kita. Itu tidak bisa. Jadi kita nggak punya hak sebenarnya untuk memaksa. Berikutnya Bapak Ibu, kita sampai di materi yang pertama tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif, disiplin itu sebuah nilai yang tertanam dari dalam, jadi tidak eksternal lagi, tapi dari dalam, dukungan dari dalam. Tadi kita sudah belajar tentang teori kontrol, kita gali potensi kita, terus kita sebagai pendidik ingatlah dengan tujuan kita apa tuh tujuan kita menjadi guru itu. Insya Allah untuk seusia kita yang sudah punya masa kerja bertahun-tahun,
Menjadi guru bukan lagi pelampiasan gitu. Mungkin dulu ingin jadi apa-apa enggak, terus pas jadi guru lah apa-apa gitu kan. Saya kira sekarang enggak lagi lah. Kita sudah benar-benar menikmati profesi ini. Benar-benar jadi guru tenanan gitu. Disiplin positif merupakan salah satu cara merupakan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, dukungan maksudnya, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi hadiah, sokongan juga tidak boleh, sokongan juga tidak boleh, ancaman tidak boleh maupun hukuman. Lebih jauhnya ketika nanti anak itu sudah lulus sekolah, dia masuk ke dunia kerja. Kalau kita sering melakukan yang 3 ini, hadiah, ancaman, hukuman, itu akan membekas pada diri anak tersebut, sehingga ketika dia bekerja pun, masuk ke dunia kerja pun, terpengaruh oleh perlakuan kita tadi. Dia menjadi baik bukan karena dorongan dari dalam dirinya untuk menjadi baik, tidak. Dia berbuat baik hanya karena sesuatu. Nanti akan kita bahas berikutnya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Kembali ke materi tadi, nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, nilai kebajikan itu merupakan sifat asli yang positif dari manusia. Saya seringkali bercerita ke anak-anak saya, saya sering menanyakan ke anak-anak, andai kata kamu terlahir di sebuah tempat yang tidak mengenal agama, tidak mengenal peraturan, apakah kamu tetap tahu bahwa mencuri itu salah? Anak-anak malah menjawab, iya Pak, tetap tahu bahwa mencuri itu salah. Meskipun terlahir di tempat yang tidak ada agama, tidak ada aturan, akan tahu bahwa memukul teman itu salah, mengambil punya teman itu salah. Seperti itu. Kenapa? Karena nilai kebajikan itu sudah tertanam dalam diri anak-anak kita, diri manusia. Sudah kodratnya manusia memang memiliki budi. Selain akal, anak-anak kita juga dibekali budi. Kita tidak menciptakan budi anak, tidak. Kita hanya menuntunnya. Menurut Ki Hajar, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita hanya menuntun, tidak menumbuhkan. Anak jadi baik itu bukan karena kita ciptakan, kita jadikan dia jadi baik, tidak. Tapi karena memang anak itu sendiri yang menghendaki dirinya untuk menjadi seperti itu Bapak Ibu. Dan nilai kebajikan yang khusus yang ada di kurikulum kita, di profil besar Pancasila, P3 ini, profil Pancasila, tadi ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berdaulat kritis, berdaulat global. Saya kira Bapak Ibu sudah khatam semua ini ya. Tidak perlu kita bahas. Next, berikutnya. Motivasi, hukuman, penghargaan. Gitu nggih. Bedanya apa Pak? Motivasi, hukuman, penghargaan. Tadi sama tadi nggih. Kalau tadi kita pakai kalimat sokongan gitu ya. Hukuman, penghargaan, kita di sini kita pakai istilah motivasi, hukuman, penghargaan. Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan. Tolong tidak perlu dijawab, ditanyakan ke dalam dirinya sendiri. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mohon direnungkan. Apakah Anda setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah Anda setuju bahwa memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bapak Ibu. 575. Bapak Ibu yang saya hormati, memang betul, saya kembali ke sini ya, bahwa hukuman itu dapat membuat anak
bersikap disiplin, berlaku disiplin. Ya, masalahnya, pertanyaannya, apakah itu sampai kapan dia akan disiplin? Saya yakin, 2 juta. anak menjadi disiplin itu karena takut dengan hukuman kita. Karena takut dengan hukuman yang kita berikan. Itu nih. Tanpa itu saya yakin kok dia nggak disiplinnya nggak terlalu sebenarnya. Nah, masalahnya ketika kita sudah tidak menghukum, tidak ada kita, apakah anak akan tetap disiplin? Itu masalahnya. Dengan kata lain bahwa anak menjadi disiplin bukan karena dorongan dari dalam dirinya sendiri, tapi karena faktor dari luar eksternal, karena takut dengan hukuman kita. Kalau nggak ada kita, bisa jadi anak nggak lagi disiplin, Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak di sekolah maupun di rumah. Saya sendiri dulu, sebelum belajar ini saya dulu seperti itu, Bapak Ibu, bahwa kita sering memancing anak. Kalau bisa mendapat nilai sekian, tak kasih ini. Kalau bisa peringkat tak kasih ini. Sepintas itu tampak menarik bagi anak. Dan kita akan puas mungkin ya anak terpacu motivasinya, kita akan puas. Tapi Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa hal tersebut membawa dampak yang tidak baik untuk jangka panjang. Bahwa anak akan berpikir bahwa apapun yang dia lakukan, dia berbuat baik, dia akan mendapatkan imbalan. Dia akan mendapat balasan yang baik. Itu Bapak Ibu yang kalau bisa kita hindari. Bagaimana caranya? Kalau bisa, kebaikan itu kita munculkan dari dalam diri anak sendiri, bukan dari luar. Jadi, dorongan dari dalam itu apa toh? Motivasi, Bapak Ibu. Jadi, anak berbuat baik bukan karena dia takut kena hukuman, bukan karena pengen hadiah, tapi karena dia memang termotivasi. Dia memiliki tujuan-tujuan tertentu, tujuan mulia. Seperti itu, Bapak Ibu. Bagi yang Muslim mungkin pernah mendengar syair, bahwa ada seorang yang bersyair seperti ini. Ya Tuhan, kalau saya beribadah karena memang ingin masuk surga, tolong jauhkan saya dari surga. Ya Tuhan, kalau saya beribadah karena takut masuk neraka, masukkanlah saya ke neraka. Ya Tuhan, kalau saya beribadah karena saya cinta pada Engkau, saya ingin menjadi hamba-Mu yang baik. Tolong jangan pernah berpaling dari diriku. Itu saja dari, saya lupa itu ulama siapa itu. Dengan asumsi seperti ini Bapak Ibu, bahwa berbuat baik itu bukan karena takut pada ancaman. Kalau dalam konteks tadi ada neraka, kalau di sekolah mungkin hukuman, lari dan macam-macam, denda gitu ya. Bukan juga karena iming-iming dalam konteks syair tadi surga, atau mungkin kalau anak kita mungkin iming-iming dibelikan sepatu, dibelikan sepeda, motor, dan lain-lain. Tapi kalau bisa, mari kita munculkan motivasi itu dari dalam diri anak. Dalam dunia pendidikan tentunya anak didik kita. Gitu Bapak Ibu. Berikutnya, ini saya tidak tak tampilkan komplit, tak tampilkan seperti ini. Berikutnya, tadi Bapak Ibu, bahwa ketika anak berbuat baik, anak berbuat apapun, itu ada 3. Ada menurut Diane Johnson, apa siapa namanya bacanya ini. Ada tiga motivasi anak berbuat sesuatu. Yang pertama, anak berbuat sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Misalnya Bapak Ibu, panjenengan
bersepeda motor, pakai helm. Apa toh? Oh, takut nek ono Pak Polisi misalnya. Kena denda. Bapak Ibu, itu baik. Tapi ini masih berupa motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua bahwa anak kita berbuat sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan. Hadiah, iming-iming. Ini juga masih eksternal, Bapak Ibu. Masalahnya, kalau tidak ada iming-iming hadiah, apa ya kita akan tetap melakukan sesuatu yang baik? Itu masalahnya. Yang ketiga, ini yang paling baik yang menjadi tujuan kita adalah kita berbuat sesuatu untuk menghargai diri kita sendiri, bukan untuk apa? Untuk diri kita sendirilah. Saya berbuat, saya menolong orang untuk diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri. Maksudnya apa? Dengan menolong orang, saya tidak lagi merasa bersalah, membiarkan orang. Ada orang kelaparan, kita kasih sesuatu. Oh, bukan karena kita pengen tampak dilihat orang, wah kayak emang dermawan, tidak. Tapi tanpa sadar Bapak Ibu, kita tuh melihat orang, kita nurani kita sebenarnya sering tercetuk. Kita melihat orang misalnya lapar atau orang yang dibangsu misalnya diamin, hati kita tergerak sebenarnya. Kita tahu, kita nggak ngasih, itu ada rasa yang kurang di hati kita. Ada rasa bersalah di hati kita. Nah, kita memberi mereka itu bukan untuk biar dilihat orang tidak, tapi untuk diri sendiri. Biar saya nggak lagi merasa bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Ada kepuasan tersendiri di sana. Mohon maaf, ini enggak menggurui Bapak Ibu. Ini hanya apa ya? Kita sharing ini sebenarnya. Kemudian ada dua identitas anak yang terjadi karena motivasi tadi. Ada dua identitas. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Jadi konsep di sini seperti itu. Yang pertama kita bahas dulu identitas gagal. Saya gini aja Bapak Ibu, mohon maaf biar enak ya. Saya besarkan gini ya. Identitas gagal. Yang melalui hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu. Tidak nyaman. Murid ketakutan. Murid melakukan dengan terpaksa. Murid akan senantiasa menyembunyikan kesalahannya. Justru kita akan mendidik murid kita untuk berbohong, menutupi kesalahannya. Atau kalau kita bully di depan teman-temannya akan menjadi rendah diri. Sebaliknya, kalau kita memotivasi anak dengan penghargaan, selain tidak efektif, itu akan merusak hubungan. Maksudnya apa merusak hubungan? Seperti ini Bapak Ibu, misalnya di kelas kita punya murid 36 murid. Yang kita beri penghargaan hanya 1-2 orang itu terus. Misalnya si A dan si B, itu terus. Murid yang lain akan ada tanpa sadar, lama-lama akan muncul kecemburuan. Jadi itu justru akan iri kepada 2 orang yang kita kasih penghargaan terus-menerus tadi. Ada apa-apa, si A Bu, si B Bu. Itu akan merusak hubungan antara si A dan B tadi dengan teman sekelasnya. Niat kita baik mungkin, saya yakin Bapak Ibu, niat kita pasti baik lah. Tidak ada guru yang niat tidak baik. Tapi dengan sering memberi penghargaan, memuji-muji 1-2 anak, tidak memuji dengan tidak yang lain, tidak begitu pada yang lain, itu justru akan merusak hubungan mereka. Jadi kalau memberi pujian di kelas, mari kita ratakanlah. Sekecil apapun tindakannya kita beri penghargaan, misalnya dengan penghargaan gitu. Rata. Kali ini si A dan si B, besok si C, D, besok si siapa lagi. Sehingga semua anak itu merasa mendapatkan kasih sayang kita semua,
tidak hanya si A dan si B tadi. Dan yang ketiga itu dengan sering mendapat penghargaan, kita mengiming-iming penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu, anak akan terpacu berbuat itu karena mengharap penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan, dia akan miskin kreativitas. Maaf Bapak Ibu, saya baru batuk nih. Kita buat agak santai Bapak Ibu. Berikutnya, kalau tadi identitas gagal, sekarang identitas sukses. Bapak Ibu, kalau yang tadi, di yang gagal tadi, ada dua istilah, hukuman dan penghargaan. Hukuman, penghargaan. Untuk identitas sukses, bukan lagi hukuman. Kata hukuman kita ganti konsekuensi. Apa beda? Sangat berbeda Bapak Ibu. Konsekuensi, apa ya? Konsekuensi muncul karena memang seharusnya. Kalau hukuman tidak seharusnya. Contoh, anak tidak mengerjakan PR. Terus kita menyuruh anak memberi konsekuensi. Apa konsekuensinya? Anak tersebut tetap harus mengerjakan PR. Tapi kalau sama dengan temannya yang sudah mengerjakan, mungkin nggak ada bedanya. Biar ada sedikit penekanan, kita buat 2 kali. Kamu kerjakan itu 2 kali. Misalnya, itu konsekuensi. Tapi karena apa? Masih ada hubungan, masih yang seharusnya. Beda dengan ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita lari, kita hukum untuk lari putar lapangan. Anak akan berpikir ini hubungannya apa antara PR dengan lari? Nggak ada hubungannya. Itu hukuman. Jadi akan melahirkan identitas yang gagal. Kalau konsekuensi, insya Allah tidak. Itu Bapak Ibu. Dia akan menuju ke identitas sukses. Konsekuensi memang jangka pendek. Masih jangka pendek Bapak Ibu, cuman lebih membekas dari dalam. Kemudian butuh monitoring berkelanjutan. Misalnya hari ini kita kasih konsekuensi, besok kita monitoring. Dia tetap baik enggak? Besoknya kita monitoring. Seperti itu, butuh berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon. Stimulus respon. Saya kira sangat jelas ini Bapak Ibu ya. Kemudian efeknya apa? Murid menghormati peraturan. Bukan lagi terpaksa, tapi dia memang menghormati peraturan yang ada. Berikutnya restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi nanti kita bahas. Nanti kita bahas ada tersendiri tentang restitusi. Konsep disiplin dengan restitusi menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan jangka panjang. Murid menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain. Murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia merdeka, tidak terkontrol oleh lingkungan, tapi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan murid akan termotivasi untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini tadi yang saya bilang, apa itu restitusi, Bapak Ibu? Apa itu restitusi? Maaf, ini ada yang mau bergabung, saya izinkan dulu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau Bapak Ibu googling makna restitusi mungkin sedikit berbeda. Di sana ada restitusi diartikan sebagai kesalahan, penebusan kesalahan. Kalau Bapak Ibu googling mungkin kesimpulannya seperti itu, bahwa restitusi adalah penebusan kesalahan. Tapi dalam konteks pendidikan, restitusi kita maknai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid. Restitusi Bapak Ibu. Seperti apa jadi cirinya? Di situ tidak ada istilah menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Itu ciri restitusi. Anak tidak menebus kesalahannya, tidak kita paksa untuk menebus kesalahannya, semacam denda dan lain-lain.
tapi kita ajak anak untuk belajar dari kesalahan. Kemudian ciri yang kedua adalah anak kita beri tawaran, bukan kita paksa. Tawaran untuk melakukan hal yang lebih baik, untuk mengatasi masalah yang dia timbulkan, untuk mengatasi kesalahan. Itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang ketiga, menuntut anak untuk berefleksi. Menuntut anak berefleksi, lihat ke dalam dirinya sendiri. Bukan lagi serba keluar. Karena kita kadang keasikan keluar, itu kita lupa melihat ke dalam. Tuhan menciptakan mata kita memang untuk melihat yang di depan, di luar diri kita. Dan kita kadang lupa melihat yang di dalam. Dalam contohnya gini, contoh yang apa ini? Bapak Ibu mungkin bisa bermain-main sebentar. Oke, untuk yang ketiga ini saya ajak Bapak Ibu bermain-main sebentar. Bapak Ibu, untuk sementara, mari saya ajak Bapak Ibu untuk memejamkan mata sebentar. Bisa? Boleh? Mari pejamkan mata sebentar, Bapak Ibu. Ya. Kemudian bayangkan wajah orang yang Bapak Ibu kenal. Wajah saya mungkin boleh. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa mengingat wajah saya? Bisa ya? Bisa mengingat wajah saya. Bisa mengingat wajah suami atau istrinya? Bisa. Mengingat wajah anaknya? Bisa. Wajah tetangganya? Bisa. Sampai Bapak Ibu, coba sekarang gini Bapak Ibu. Terpejam, coba ingat wajah Bapak Ibu sendiri. Ingat enggak Bapak Ibu? Detail wajah kita. Wah, saya punya tai lalat ternyata. Apa nggak Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu. Jadi, mohon maaf, saya bisa melek kembali, bisa melek kembali. Cuma merem terus, mungkin malah nggak lihat saya nanti ya. Bapak Ibu, jadi ciri dari itu tadi melihat ke dalam. Bahwa kodrat kita memang selalu melihat keluar. Kita hafal yang di luar kita. Kita kadang tidak hafal dengan yang di dalam diri sendiri. Jadi itu ciri dari restitusi, melihat ke dalam, berefleksi Bapak Ibu. Berikutnya, bahwa untuk melakukan satu tindakan, tiap orang itu pasti ada sesuatu. Dia berbuat sesuatu itu untuk mencukupi kebutuhannya. Kita nanti ada mengenal ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Menurut Glasser juga itu, Glasser ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk dikasih sayangi, kebutuhan untuk dihargai, merasa bisa, kebutuhan akan cinta, dan lain-lain. Ada banyak kebutuhan dasar manusia. Ada pengakuan, jadi kadang anak berbuat sesuatu itu karena memang butuh diakui. Dia itu memang butuh perhatian kadang. Jadi kita cari itu, apa toh kebutuhan anak ini sampai berbuat seperti ini. Misalnya, anak sering membuat ulah pada temannya. Ya, aku temannya. Ketika guru mengajar, anak sering ceblang-ceblung bicara apa? Sering ceblung ngomong apa? Ini Bu, asal-asalan ngomong. Kalau kita langsung marah, Bapak Ibu, kita nggak akan tahu anak ini apa toh tujuannya ngopo toh tak sini toh. Anak itu punya tujuan kok. Dia tuh pengen mencari kebutuhannya. Dia pengen mencukupi kebutuhan dasarnya. Dia mungkin berbuat seperti itu karena dia butuh banget untuk diperhatikan. Mungkin anak ini butuh untuk diperhatikan. Dia memancing perhatian. Karena mungkin tidak pernah ada yang memperhatikan dia ya. Jadi cara kita mengatasinya, restitusinya, ya kita lihat dulu apa tuh kebutuhan dasar dia. Apa pengen diakui, apa pengen diperhatikan, apa pengen dikasih sayangi, apa pengen dianggap bisa, itu kebutuhan dasar anak. Kemudian ciri yang terakhir adalah berfokus pada solusi. Jadi tidak ngelambir, Bapak Ibu. Misalnya masalahnya anak seperti ini, ya hanya itu aja, nggak usah ngelambir sampai kepala-kepala. Bahkan kadang-kadang kita bawa-bawa orang tuanya juga, bawa-bawa tetangganya juga, lingkungannya juga. Nggak usah, kita fokus pada solusinya aja, Bapak Ibu. Nanti kasihan anak. Berikutnya, Bapak Ibu, bahwa maaf sampai sini ya.
Sirolu. Contoh ini, perbedaan. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Kalau kita menggunakan teori hukuman, pendekatan dengan hukuman, guru misalnya ini, murid mau hormat pada bendera 10 menit. Bapak Ibu, di sini konteksnya adalah tidak mengerjakan tugas. Ini hubungannya apa dengan hormat pada bendera, Bapak Ibu? Jadi nggak ada hubungan. Ini memang hukuman, murni hukuman. Tidak untuk mendidik, tidak, tapi memang untuk menghukum anak. Atau kita marah-marahi, gitu, kita tumpahkan semua kesalahan pada anak. Ya kita jadi lega, Bapak Ibu. Anak yang nggak lega, kasihan. Kemudian konsekuensi. Kita ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita pendekatan dengan cara konsekuensi, bukan lagi hukuman. Misalnya, karena nggak mengerjakan tugas, kita beri konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya tadi pas jam istirahat. Ketika teman-teman beristirahat, dia harus mengerjakan PR-nya. Konsekuensinya emang itu. Atau tadi yang saya bilang di awal tadi, kita minta anak untuk mengerjakan 2 kali lipat. Itu memang konsekuensinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita biarkan, justru malah nanti melemahkan murid-murid yang lain. Satu kelas 36 anak. 2 anak tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR. Dan kita selalu memaklumi. Kita selalu menganggap itu biasa. Tidak kita hukum, tidak kita beri konsekuensi. Teman-teman yang 34 anak akan iri, Bapak Ibu. Dia akan justru tidak menjadi lebih baik. Dia akan terpancing untuk berbuat hal yang sama. Nyatanya nggak mengerjakan tugas, ya nggak apa-apa. Dia pun akan turun motivasinya. Jadi tetap harus ada. Konsekuensi memang harus ada. Tapi konsekuensi itu ya, bukan menghukum. Kemudian guru bukan marah, tapi tegas. Ada perbedaan yang jelas antara marah dengan tegas. Beda banget ya. Jadi siswa akan menghormati peraturan, bukan karena ketakutan. Bukan karena ketakutan tadi, tapi karena memang dia tahu aturannya apa. Yang ketiga, pendekatan restitusi. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, anak kita tanyakan kembali, apa keyakinan kelas kita, seperti itu kan. Disiplin, Pak. Ya, apalagi misalnya ada beberapa keyakinan kelas, kita ingatkan anak seperti itu. Apa kamu percaya pada keyakinan kelas? Seperti itu. Kita ingatkan kembali, Bapak Ibu. Kita ingatkan nilai-nilai yang baik. Anak insya Allah akan memahami. Ciri gurunya, untuk yang restitusi, guru terbuka. Gurunya welcome. Tidak, Bapak Ibu, kalau kita kadang pasang wajah antar duluan, itu anak mau dekat, mau curhat, itu juga ketakutan lah, Bapak Ibu. Kita ternyata perlu terbuka, bersikap terbuka. Tapi ya memang tidak boleh terlalu terbuka banget, Kak, seperti enggak seperti muridnya gitu ya. Ya memang tidak baik juga sih. Tetap harus ada rasa hormat, terbuka. Tapi anak punya rasa hormat pada diri kita dan juga pada dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Kenapa kok harus ada keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kok tidak cukup peraturan saja? Tadi Bapak Ibu di depan sambil kita bahas ada faktor eksternal, motivasi eksternal dan motivasi internal, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu termasuk motivasi eksternal. Jadi anak peraturan misalnya tidak boleh terlambat misalnya, tidak boleh terlambat, tidak boleh ini. Itu masih eksternal, Bapak Ibu. Tidak motivasi internal. Ini suara siapa ini? Mohon maaf, dimatikan dulu mikrofonnya gitu, Pak Ibu. Nanti ada waktu, nanti kita berbincang-bincang lagi ada ya. Kemudian gini, kenapa kok harus ada keyakinan kelas? Bedanya gini, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu masih eksternal, motivasi eksternal. Kalau keyakinan kelas itu motivasi dari dalam.
internal. Ada sedikit perbedaan. Contoh ini Bapak Ibu ya. Tadi kita angkat di depan. Kenapa toh kita kok pakai helm kalau berkendara? Kalau kita hanya peraturan, kan memang gitu peraturannya Pak. Oh, pakai helm Pak. Kalau nggak pakai helm ada polisi Pak. Dan macam-macam. Ya. Kalau jarak jauh, iyalah. Coba kalau jarak dekat, Bapak Ibu. Kita belanja, jarak hanya 20 meter. Apa iya kita pakai helm? Apa iya kita pakai helm? Kalau kita hanya berpatokan pada peraturan, saya yakin kita nggak akan pakai helm. Alah, dekat gitu aja. Tapi kalau kita berpatokan pada keyakinan bahwa pakai helm itu untuk keselamatan kita, untuk diri kita sendiri, kita akan tetap pakai helm, Bapak Ibu. Kemudian ini, ketika kemarin ya, kita ada diterjang badai corona, kita ada aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa toh? Kemarin kita kok patuh semua waktu itu ya? Apa karena takut pada peraturan? Apa karena memang kita punya suatu keyakinan? Kalau kita hanya takut pada peraturan, berarti ketika tidak ada pengawas, tidak ada pemantau, kita nggak akan lagi menerapkan 3M. Iya, tapi kalau kita punya keyakinan, oh saya menggunakan masker itu biar tidak tertular dan menularkan virus ke orang lain. Saya mencuci tangan itu untuk kesehatan saya sendiri. Saya jaga jarak 1,5 meter minimal. Itu memang jarak aman bagi virus untuk menular. Kita akan tetap menggunakan itu, meskipun tidak ada yang memantau kita. Jadi memang kembali ke tadi bahwa keyakinan kelas itu menuju ke motivasi intrinsik dari dalam. Ingat bahwa motivasi dari dalam itu lebih menggerakkan daripada serangkaian peraturan. Contoh ini Bapak Ibu, saya hanya setuju dan enggak setuju aja. Selalu ini peraturan ya. Ini perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Misalnya gini, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Iya. Nilai yang kita yakini apa di sini? Yang menjadi keyakinan kelas. Oh, tanggung jawab. Anak kan terdidik tanggung jawab. Ini bedanya Bapak Ibu. Ini peraturan, ini keyakinan kelas. Ciri khas keyakinan kelas adalah tidak ada kata larangan. Tidak ada kata tidak boleh. Dilarang, dilarang tidak ada. Tidak boleh, tidak ada kata-kata tidak. Tidak ada kata-kata dilarang. Dia hanya memunculkan satu atau dua nilai positif. Itu keyakinan kelas. Misalnya tadi, saya ulangi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ini. Kalau di perpustakaan misalnya, nilainya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain. Di sekolah misalnya ada aturan. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya komitmen. Keyakinan kelas, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Oh, nilai keyakinan kelasnya ada keselamatan, menghormati orang lain. Bedanya Bapak Ibu, peraturan ada dilarang, ada larangan. Untuk yang kelas tidak ada larangan. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nilai keyakinannya? Kesehatan. Bapak Ibu, kalau kita meyakini sebuah nilai, kita berbuat sesuatu tidak lagi karena takut pada aturan, tapi karena nilai tersebut. Dalam syair yang di depan tadi saya sampaikan, syairnya seorang sufi tadi, aturannya memang kita harus beribadah, harus ini. Kita bukan lagi takut surga neraka, bukan. Tapi kita punya satu nilai yang kita yakini. Apa itu? Oh, cinta pada Tuhan. Nah, jadi ibadahnya bukan karena takut, bukan karena ingin setia, tapi karena cinta. Itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas Bapak Ibu itu lebih abstrak.
Ini ciri-cirinya ya, lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Makanya nggak ada kalimat negatif. Dilarang, tidak boleh itu kalimat negatif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, karena memang yang membuat kelas itu sendiri, maka disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Jadi dan dalam pembuatannya semua warga atau semua anggota kelas itu harus dilibatkan. Mereka harus punya usul. Itu penting Bapak Ibu karena ketika aturan itu muncul dari diri mereka sendiri, mereka yang membuat aturan, mereka terlibat untuk membuat bukan aturan ya. Mereka memutuskan sebuah keyakinan, maka dia akan komit Bapak Ibu, dia akan komit. Gitu. Kemudian ini contoh Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Contohnya ini yang kemarin dibuat ya. Yang kelas ini Bapak Ibu, kata-katanya sedikit aja. Misalnya disiplin, jujur, toleransi. Itu hanya memunculkan nilai-nilai kebajikan. Mandiri, religius. Jadi tidak boleh ini. Itu kan peraturan. Dan di sekolah apa tidak boleh ada peraturan? Boleh Bapak Ibu. Jadi di sekolah itu ada peraturan sendiri, ada nilai kebajikan sendiri yang dalam kegiatan kelas itu. Jadi kalau tata tertib sekolah itu merujuknya pada aturan. Tapi kalau menumbuhkan motivasi intrinsik di siswa, itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Oke. Mohon maaf, Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi di depan sudah tersampaikan tadi bahwa anak melakukan kesalahan itu biasanya karena untuk mencukupi, untuk menutupi kebutuhannya. Menurut William Glasser, ini kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang seringkali mempengaruhi perbuatannya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk survive. Dia memang bertahan hidup. Apa untuk bertahan hidup? Dia butuh makan, butuh sehat, ada apa ya, kebutuhan biologis dan lain-lain. Itu untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa diterima. Itu memunculkan apa ya, bisa dicapai. Anak-anak akan berinteraksi di sosial media. Kenapa? Dia itu butuh kasih sayang, butuh diakui, butuh eksis, butuh dianggap ada. Gitu. Mereka akan eksis itu di media sosial. Mau kita juga sama, gitu. Kita tuh kadang pengen tetap eksis, pengen dianggap masih ada, masih diakui keberadaannya. Itu juga dengan story apa, dengan story apa itu Bapak Ibu. Kita pengen kasih sayang, seperti itu Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar ya. Saya ulangi, ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, ada kebebasan Bapak Ibu, ada nilai yang kebebasan di situ, kemerdekaan di sini termasuk tinggi, ada kesenangan, butuh merasa senang, ada penguasaan. Ya, baik. Next. Nah, Bapak Ibu, anak melakukan sesuatu menurut kita tadi itu karena menurut William Glasser ya, karena 5 hal ini. Anak sering melanggar peraturan, sering terlambat. Oh apa toh? Ada apa toh? Kebutuhan apa toh yang dia butuhkan? Kebutuhan dasar apa toh yang dia butuhkan? Anak sering tadi saya bilang tadi ya, ceblong tadi ya kita ngajar, anak sering ceblong ngomong. Apa toh yang dia butuhkan? Kebutuhan apa toh yang ingin dia cukupi? Nah, masih menurut William Glasser, Bapak Ibu, untuk menyikapi hal tersebut, kita ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Untuk menghadapi anak yang
bermasalah. Oke, mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Ada penghukum, ada posisi pembuat anak merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, ada posisi manajer. Ini yang pertama Bapak Ibu tentang posisi penghukum. Monggo kita simak bareng-bareng videonya. Bapak Ibu, tadi diingat ya ada kata-kata dari Bu tadi ya, menghukum malas sekali ya kamu gitu ya. Dan mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kita saksikan sebuah adegan ya, ada anak yang datang terlambat dan guru menanganinya dengan posisi penghukum. Anak terlambat diberi hukuman lari putar lapangan basket. Itu memang murni hukuman, bukan sebuah konsekuensi, tapi sebuah hukuman. Karena memang nggak ada hubungannya antara terlambat dengan lari di lapangan basket. Ciri-ciri dari posisi penghukum ada bentakan atau hardikan. Kadang guru juga bersikap ngomongnya juga dengan berkacak pinggang, kalau dalam bahasa Inggrisnya malang kerik gitu. Dengan gestur yang tidak bersahabat, dan kadang kita bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal. Dalam hal ini Bapak Ibu, hukuman fisik atau verbal ini akan sangat membekas pada anak untuk jangka waktu yang panjang. Betul sekali. Kalau hukuman fisik mungkin hanya sebentar ya. Hanya sebentar. Lari, capeknya hilang juga sana. Tapi kadang hukuman dari kata-kata, dimaki-maki, diarani, apa aja itu ya, itu akan membekas sangat panjang pada diri anak. Dampaknya apa? Murid akan jadi pendiam, tidak menyukai guru, bahkan melebar, nggak cuma gurunya, tapi mata pelajaran yang diampuni. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran fisika, Bapak Ibu. Mungkin kalau saya tipe penghukum, saya memposisikan diri sebagai penghukum, mungkin anak tidak hanya nggak suka sama saya, tapi juga nggak suka sama pelajaran fisika. Meskipun nanti dia ganti kelas, naik kelas, yang ngajar fisika tidak saya, dia pun akan tetap tidak suka. Dia kadung sudah punya apa di fisika, wis jatuh memang tidak suka. Kenapa? Gurunya tadi tipe penghukum. Gitu. Dan posisi penghukum akan membuat anak menjadi pemberontak. Ada batas tertentu anak untuk kemudian dia tiba-tiba akan menjadi pemberontak. Yang tadinya iya Bu, iya Pak, nggih Bu, nggih Pak. Akan ada titik di mana anak tersebut akan membantah, memberontak. Atau tidak dengan berontak frontal, anak juga akan menjadi suka bohong. Misalnya akan membohong. Kenapa? Dia takut dihukum. Akhirnya apa? Dia membuat sebuah cerita. Kebohongan. Ini yang bahaya Bapak Ibu dampaknya. Ini yang pertama tadi posisi penghukum Bapak Ibu. Kemudian yang posisi kontrol yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Mari kita saksikan bareng-bareng dulu videonya Bapak Ibu. Seperti ini, monggo.
Tuku sing gak apik lontong yang loram kan. Kayak terus terus separatus. Bilang ngarang gue. Iya. Bapak Ibu, ini posisi yang kedua, posisi dari kontrol yaitu membuat rasa bersalah. Siapa? Dampaknya, maaf, ciri-cirinya, ini jujur saja Bapak Ibu, saya dulu sering seperti ini. Sebelum saya mengajar di sini, saya kan di sini pindah, saya mutasi. Di sekolah saya yang lama, saya sering mempraktekkan seperti ini Bapak Ibu. Kadang anak saya panggil di ruangan, saya pinjam ruangan BK, saya tidak ngomong, saya belum ngomong. Saya buat suasana yang hening, sampai anak itu salah tingkah sendiri. Kita buat suasana hening, kita dengan suara yang lembut. Tongan kita, nggak bentak. Tapi kelembutan kita itu menusuk hati anak sebenarnya. Kalau kita salahkan anak dengan suara yang lembut. Terus kita seolah-olah merasa terkena dampak dari tindakan anak. Saya yakin tujuan kita pasti baik. Saat itu pun tujuan saya juga baik, Bapak Ibu. Tapi saya bertujuan biar anak itu sadar bahwa tindakannya itu salah dan menyakiti gurunya. Jadi membuat saya merasa apa ya, sebagai pelindungnya gitu ya. Dulu saya seperti itu Bapak Ibu, dan insya Allah sekarang tidak lagi lah. Udah ikut CGT, insya Allah tidak lagi lah ya, insya Allah ya. Ini ya Bapak Ibu, itu ciri-ciri dari pembuat rasa bersalah. Itu harus dihentikan. Dampaknya, anak akan merasa bersalah. Betul, tujuan kita tercapai. Anak menyadari kesalahannya, iya. Tapi rasa bersalah yang sangat dalam itu juga berbahaya bagi anak. Kalau anak selalu merasa bersalah sangat dalam, bahkan merasa mengkhianati kepercayaan gurunya misalnya, itu sangat dalam Bapak Ibu. Efeknya sangat dalam. Anak akan rendah diri. Karena rendah diri, dia akan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dan ini jangka waktunya lama sekali. Ada anak yang menjadi berubah. Dia berubah yang tadinya ceria menjadi lebih pendiam. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tadi selain posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, ada teori kontrol yang ketiga adalah memposisikan diri sebagai teman. Seperti apa itu Bapak Ibu? Mau kita saksikan dulu videonya bareng-bareng. Ya karena ya jane ya kepengen. Karena kono wonge aktif ya, pe tuku ya wah. Iya. Kenapa undangnya 11 PD3 ya? Salah satu. Demikian Bapak Ibu, itu
posisi teman ya. Ciri-cirinya gurunya ramah, suaranya pelan, ada candaan, senda gurau. Tujuannya untuk mencairkan suasana biar anak tidak tegang. Suasananya hangat, bersahabat. Terus guru seolah-olah mengatasi dampak dari kesalahan anak tadi, misalnya, yowis absennya biar saya yang beresin, misalnya. Si anak merasa terikat dengan gurunya. Tujuannya apa? Kalau anak terikat dengan seorang guru, anak akan manut, akan gugu pada gurunya. Gitu. Dampaknya Bapak Ibu. Tapi itu yang baik. Posisi teman ini baik, tapi dampaknya ternyata kurang begitu baik Bapak Ibu. Apa? Yang pertama bahwa murid merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi tidak semua guru, hanya guru tertentu. Hanya guru yang memposisikan diri sebagai teman. Dan dia tidak akan menyukai guru yang lain, tidak menganggap guru yang lain. Kemudian ada identitas berhasil memang, ada identitas sukses. Bahwa anak tidak rendah diri, anak menjadi percaya diri, ada suksesnya. Masalahnya bahwa anak menjadi tidak mandiri. Dia berbuat baiknya demi satu orang, guru. Masih motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, masalahnya nanti kalau dia sudah tidak sekolah di situ dan nggak ketemu guru yang tadi, apakah dia akan tetap berbuat baik? Itu masalahnya. Jadi karena apa? Bukan dari dalam dirinya sendiri dia berbuat baiknya, tapi karena demi satu atau dua orang guru yang memposisikan diri sebagai teman. Dan Bapak Ibu, memang enak sih kalau anak ada berteman tuh enak banget dengan kita ya. Oh, jadi temannya, jadi apa enak banget. Cuman dalam konteks pendidikan, ini dalam tanda konteks pendidikan, oke. Kalau dalam konteks sosial bagus banget, Bapak Ibu. Kalau dalam konteks pendidikan ini sedikit kurang mendidik. Buat awal kan Posisi yang nggak keempat, Bapak Ibu, itu posisi pemantau atau monitor. Mari kita saksikan bersama-sama. Enggak dah, enggak ada. Nah, Bapak Ibu, demikian itu video tayangan tentang posisi pemantau. Sudah lebih baik Bapak Ibu, pemantau lebih baik daripada posisi yang sebelum-sebelumnya. Ciri khasnya posisi pemantau, suaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau. Terus guru punya data yang jelas, data yang otentik, data lengkap tentang absensi anak, tentang daftar kesalahan anak, sehingga pernyataannya tak terbantahkan oleh anak. Ada data yang kuat. Kemudian butuh pantauan. Dia selalu memantau murid. Bahkan ketika anak melaksanakan sanksinya, itu pun tetap diawasi ketika melaksanakan sanksinya. Kan mendapat sanksi apa? Diawasi. Itu posisi pemantau. Memang hangat, suasananya hangat. Terus sama seperti yang tadi, posisi teman tadi, bahwa guru seolah mengatasi dampak dari kesalahan murid sama kayak tadi. Kemudian mengarahkan murid untuk berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya, Bapak Ibu, dampaknya tercipta identitas positif. Anak merasa berhasil. Kemudian murid ini, dampaknya ini, bahwa anak nanti akan hitung-hitungan. Ada menghitung antara konsekuensinya dan hadiahnya. Saya seperti ini, oh konsekuensinya ini, hadiahnya ini. Hadiah itu bukan, tadi ya nggak harus berupa barang, ya saya ulangi. Berupa ujian, penghargaan itu juga hadiah. Anak berbuat sesuatunya itu bukan lagi karena dari dalam,
Tapi hitung-hitungan konsekuensinya seperti ini, ya, seperti ini. Tidak sepenuhnya memahami nilai kebajikan yang dituju. Tidak mandiri, Bapak Ibu. Berikutnya posisi yang terakhir, posisi kelima dari posisi kelima teori kontrol William Glasser adalah posisi yang insya Allah kita tuju bersama. Saya juga sedang berusaha, dan saya ajak Bapak Ibu untuk bareng-bareng berusaha, yaitu posisi manajer. Bapak Ibu. Seperti apa? Mari kita saksikan video ini. PM1, 10 PM1. Aku mlebu sira ning itu. Sekeso tempe. Nggih, Bapak Ibu, itu tadi posisi manajer, nggih. Jadi suaranya netral, tidak ada penekanan emosional, tidak ada. Terlalu ramah juga tidak, seperti yang tadi ya, posisi teman tadi ya. Tidak terlalu ramah juga, karena kalau terlalu ramah nanti anak juga tidak ada imbal baliknya, dan imbal baliknya juga nggak baik juga ya. Nggak ada nada tinggi. Kemudian guru mengingatkan tentang nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan yang guru ajukan itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, tapi pertanyaan yang bermakna. Apa itu yang bisa membuka pikiran murid? Di pertanyaan memang pertanyaan untuk menggiring, untuk membuka pemikiran murid. Kemudian guru tidak langsung menyelesaikan solusinya, memecahkan masalahnya, enggak. Tapi guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan suasana yang hangat. Terus guru seolah mengatasi dampak dari kesalahan murid. Ya, sama kayak tadi, Bapak Ibu. Dampaknya, Bapak Ibu, dampaknya akan tercipta identitas yang positif. Anak akan sukses, merasa sukses, berhasil. Kemudian memiliki disiplin positif. Anak akan mandiri, anak akan bertanggung jawab, dan seolah-olah dia itu memecahkan masalahnya sendiri. Meskipun melalui giring tadi ya, kita giring tadi, tapi actionnya itu anak sendiri yang oh, mohon maaf nih, sinyal saya enggak bentar ini. Ada dua perangkat terhubung ini, mungkin siapa ini yang terhubung dengan perangkat saya ya, akhirnya perangkat saya agak ini terhubung sini. Kemudian dampak positifnya adalah anak dapat berefleksi pada tindakannya sendiri.
Anak berefleksi, melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan anak percaya diri, Bapak Ibu. Ini tujuan kita. Kalau bisa kita belajar bersama, mari saya ajak Bapak Ibu. Saya juga masih jauh sebenarnya, cuman pengen banget menjadi guru yang bisa memposisikan diri sebagai manajer. Bapak Ibu, tadi kita sering ngomongkan tentang apa itu identitas gagal, identitas sukses, gitu nggih. Ada identitas gagal yang karena kontrol dari luar, motivasi dari luar, sukses yang kontrol dari luar, motivasi dari luar, ada identitas berhasil yang dari dalam diri sendiri. Eh, ada 5 posisi nggih, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kata-kata perbuatan khas dari guru. Kalau tipe penghukum adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, nyakiti. Kalau orang merasa bersalah akan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa. Posisi teman, maka dia akan membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Pemantau menghitung, mengukur, misalnya sering, sudah berapa kali kamu terlambat. Berapa kali kamu terlambat? Misalnya. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berisma. Kata-kata guru khasnya, kalau kamu nggak melakukan, awas ya, rasakan misalnya. Nanti bisa dibaca kalau Bapak Ibu menghendaki, nanti saya share materi ini ya. Kalau bisa dipelajari sendiri Bapak Ibu, tidak mungkin saya bacakan semuanya, gitu. Bahwa ada kata-kata khas, ada tindakan kata-kata yang khas untuk masing-masing posisi kontrol tadi, baik posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, maupun posisi pemantau dan posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, ini saya membuat sebuah ini kata-kata yang tadi, yang di tabel tadi. Ini siapa yang mengatakan? Posisi apa yang mengatakan ini? Ini bukan isian yang benar, tidak pasti benar Bapak Ibu. Ini hanya isian saya, Bapak Ibu. Misalnya gini, setuju apa tidak gitu nanti. Misalnya ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah, misalnya gitu. Bapak Ibu setuju enggak? Gitu ya. Ini Bapak Ibu diisi, boleh jawab yang lain boleh kalau misalnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berbuat bersalah. Ayolah demi Bapak, ayolah demi Ibu, posisi teman. Tujuan dari ini ya Bapak Ibu, mari kita berefleksi, saya juga, kata-kata mana yang sering kita ucapkan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Ya. Jadi karena itu berpengaruh pada anak. Jangan untuk jangka waktu yang panjang, enggak seperti yang kita bayangkan. Kita mungkin karena kita yang memarahi, setelah selesai, bar ya bar. Tapi untuk anak dampaknya sangat panjang, bertahun-tahun, bahkan ada yang seumur hidup dampaknya. Untuk mengatasi masalah anak yang melakukan kesalahan, William Glasser mengusulkan ada sebuah istilah namanya segitiga restitusi. Ada segitiga restitusi, segitiga karena memang 3 hal nih. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini langkah-langkah Bapak Ibu, ini berurutan ya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kadang ketika anak kita panggil, kita tanya, karena dia belum stabil identitasnya, anak akan ngomong dengan nada tinggi. Oh, Pak, saya ini Pak, dia akan dengan nada tinggi. Tujuan dari menstabilkan stabilitas identitas ini adalah untuk biar stabil dulu suasananya, anak itu identitasnya biar stabil dulu. Ciri khasnya adalah anak akan merendah suaranya, yang tadinya ngempo itu, dia akan rendah suaranya. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar gitu. Apa toh yang pengen dicukupi anak ini? Kebutuhan apa yang pengen dicukupi anak ini? Kebutuhan dasar yang mana? Apa pengen dihargai?
apa pengen dikasih sayangi, apa ingin dianggap bisa, seperti itu Bapak Ibu. Yang mana toh? Kalau kita sudah tahu kebutuhan yang dia pahami, kita tanyakan nilai-nilai keyakinan yang berkaitan dengan apa yang dia lakukan tadi untuk mencukupi kebutuhannya tadi. Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita tanyakan lagi kesepakatan kelas. Keyakinan kelasnya seperti apa? Keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu. Berikutnya ini langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama dari segala itu adalah menstabilkan identitas. Ini biar anak nggak lagi merasa gagal Bapak Ibu. Apa kata-kata khas yang kita sampaikan untuk menstabilkan identitasnya? Kita bisa berkata-kata seperti itu ke anak Bapak Ibu, bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita sampaikan ke anak bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga bisa sampaikan bahwa Bapak juga pernah merasa berbuat kesalahan sama ya. Terus kita bisa menyampaikan, tenang, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu juga akan membuat anak stabil identitasnya. Kemudian, atau kalau kadang anak kita panggil itu anak udah merasa seperti di sidang gitu ya, benar salah gitu ya. Kita sampaikan ke anak bahwa saya tidak pengen nyari siapa yang benar, siapa yang salah. Saya nggak tertarik untuk itu. Saya tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi biar anak nggak merasa tersudutkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ini, kata-kata yang khas ini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu merasa adil pada dirimu? Apakah kamu merasa bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu Bapak Ibu. Itu yang langkah yang pertama. Langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi, bukan membenarkan tindakan salahnya, bukan. Tapi kita ada, kalau dalam konsep apa itu ada istilah kesekufuan, sekubu, biar kita dengan dia itu, dengan anak itu ada di satu kubu, di kubu yang sama. Itu penting Bapak Ibu untuk anak mau mendengarkan kita itu, kita memang seolah-olah harus ada di kubunya dia. Misalnya ini Bapak Ibu, kita mengatakan ke anak, kamu bisa kan melakukan yang lebih buruk dari ini. Nyatanya kamu enggak kan? Misalnya, anak akan terbombong, oh iya ya. Berarti ini saya jadi bisa lebih fatal, tapi ini enggak. Gitu. Ada nilai kebaikan yang masih kita munculkan di dalam dirinya. Terus atau kita tanyakan, kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Gitu. Itu langkah yang kedua. Kita tanyakan juga, apa tuh yang penting bagi kamu? Gitu. Kita tanyakan itu. Atau kita biar tadi ya, biar ada sekubu tadi ya, kesekufuan tadi ya. Kamu boleh menjaga sikap seperti itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, nggak hanya itu. Kita boleh sampaikan itu Pak. Ini cara memantik. Kemudian, maukah kamu belajar cara yang lain selain yang sudah kamu ketahui, misalnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu langkah yang kedua. Langkah yang terakhir dari segi restitusi adalah menanyakan keyakinan. Guru akan mengingatkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita bahas di awal tadi. Akan kita ingatkan ke anak. Jadi anak akan teringat kembali, oh iya saya seharusnya seperti ini. Saya seharusnya seperti ini. Itu muncul dari anak sendiri, Bapak Ibu. Misalnya ini tadi ya, anak berbuat, kita munculkan nilai kebajikan. Terus kita tanyakan ke anak, bagaimana rasanya? Apa yang kamu rasakan jika kamu melakukan nilai kebajikan tadi? Tadi ya, kita beri contoh tadi sedekah tadi ya. Apa nilai kebajikannya? Oh, saya tidak lagi merasa bersalah. Jadi itu untuk diri saya sendiri sebenarnya, tidak untuk orang lain, enggak dari luar Bapak.
contoh, Bapak Ibu, saya kemarin melakukan sebuah praktek seketika restitusi. Ada sebuah kasus ini, ketika saya memberi tugas yang harus diunggah secara online, itu ada yang persis sama. Kita jadi guru kan, insya Allah tahulah kasus seperti ini ya. Sama kalau ada beberapa kesamaan mungkin masih, tapi kalau samanya sama awalhu ilal akhiru sama terus itu kan, oh berarti ada apa-apanya gitu kan. Nah ini ternyata ketemu masalahnya kemarin itu bahwa si Felicia dia mengcopy pekerjaan dari temannya. Untuk mengatasi itu saya berusaha menerapkan prinsip segitiga restitusi. Seperti apa itu Bapak Ibu? Mari kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu, itu tadi yang sudah saya lakukan untuk praktek segitiga restitusi. Kemudian setelahnya saya tanya ke anak bersama ke Felicia ini, apa dia merasa takut, apa merasa gimana nih? Kita pakai cara seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini tanggapannya. Terima kasih, Bapak Ibu. Demikian tadi apa yang sudah saya praktekkan dan saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi bahwa kita tidak, saya di sini tidak mengajari, tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, bahwa saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi lebih baik, saya sendiri juga dan Bapak Ibu juga, tidak adalah demi apa? Demi pendidikan, kemajuan pendidikan kita, Bapak. Demikian uraian saya, Bapak Ibu. Terlebih kurang lebih tadi ada 1 jam saya ngobrol, Bapak Ibu. Kita ngobrol, dan saya mungkin termasuk yang kurang interaktif ya. Bapak Ibu, mohon maaf, ini karena kesehatan. Saya mau ngajak interaktif, tapi sedang sedikit kurang sehat, Bapak Ibu. Untuk menutup perjumpaan kita, saya berharap ada tanggapan, saran Bapak Ibu, 1 atau 2 orang kalau ada, monggo saya persilahkan. Kan nganu apa itu
Temanya kan Blora ya. Ada kan? Ada, Pak. Oh, nggih, monggo Bu Alfi. Monggo, Bu. Oke. Setelah terima kasih atas waktunya. Setelah tadi mengikuti paparan diseminasi tentang budaya positif, ya, saya selaku pribadi, ya, sebagai sama-sama profesi sebagai guru, sebagai pendidik, ya, terima kasih atas ilmu yang dibagikan, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami untuk kedepannya supaya bisa membersamai anak didik kita untuk menjadi yang lebih baik. Gitu saja. Terima kasih. Terima kasih masukannya Bu Alfi. Mungkin ada lagi teman yang lain. Sudah tidak ada? Sudah bagus Pak, top. Oh, terima kasih Pak Yanung. Saya pikir tadi Power Ranger, Pak Yanung ternyata. Coklat. Oh iya Pak Yanung. Semangat Pak Yanung. Semangat. Baik. Terima kasih Pak Yanung. Bapak Ibu, dengan masukan-masukan Bapak Ibu tadi berarti berakhir pula untuk persamaan kita hari ini untuk materi budaya positif, diseminasi budaya positif di sekolah. Saya manusia biasa, saya yakin pasti banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya sangat menghargai, berterima kasih kalian Bapak Ibu. Ada banyak sekali yang gabung ternyata. Terima kasih. Ya, hanya terima kasih aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Bapak Ibu. Demikian tayangan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.